Udah Pak, udah Pak. Tidak pakai Bisa. record yang ada di Zoom Pak, pakai record di Windows. Takutnya nggak terdengar nggak? Terdengar Pak, karena kemarin yang pakai dari record dari Zoom nggak tersimpan di laptopnya. Oke, boleh, nggak masalah. Ya, boleh, nggak masalah. Sudah Udah mulai di tuh Pak, record? sudah Udah di mulai Pak. record? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Tulis yang tadi. Iya Ibu tulis. Silakan share PPT Ibu. Ke arah sini kursornya, nggak nampak. Ini ke Ini ke sini. Apa yang disuruh? Kelima. Share lagi, tekan share warna biru. Mulai. Silakan Ibu. Proyek P5 saya yaitu tentang asiknya berkebun sayur. Penguatan profil pelajar Pancasila, relevansinya proyek dengan topik bagi sekolah. Memiliki lahan yang memadai untuk menanam tanaman sayur di belakang sekolah, sehingga lahan yang semula terbengkalai bisa memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. Sekolah yang berpredikat adiwiyata provinsi menjadikan proyek ini sesuai dengan program pelestarian lingkungan hidup. Lokasi sekolah yang dekat dengan area persawahan yang terbentang luas menjadikan struktur tanah yang sesuai dengan bercocok tanam. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan. Provinsi menjadikan proyek ini sebagai salah satu langkah penghijauan guna mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Generasi pada sektor pertanian yang kurang menjadikan proyek ini diharapkan menjadi Maaf Ibu, tidak terlihat tampilan yang lain, masa cuman judulnya aja. Boleh. Relevansi proyek dengan topik bagi sekolah adalah memiliki lahan yang memadai untuk menanam tanaman sayur di belakang sekolah, sehingga lahan yang semula terbengkalai bisa memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. Sekolah yang berpredikat adiwiyata provinsi menjadikan proyek ini sesuai dengan program pelestarian lingkungan hidup. Lokasi sekolah yang dekat dengan area persawahan yang terbentang luas menjadikan struktur tanah yang sesuai untuk bercocok tanam. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan
Provinsi menjadikan proyek ini sebagai salah satu langkah penghijauan guna mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Generasi pada sektor pertanian yang kurang menjadikan proyek ini diharapkan menjadikan salah satu langkah untuk menumbuhkan generasi baru yang mendukung sektor pertanian. Tujuan proyek ini adalah proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan bergotong royong. Dimensi 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen yaitu akhlak terhadap alam. Subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Target di akhir fase B berbicara memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kemudian aktivitas yang berikutnya adalah subelemennya, yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi. Target di akhir fase B memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dimensi gotong royong. Aktivitasnya adalah elemennya kolaborasi, subelemen bekerja sama, dan target akhir menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kemudian subelemennya komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Target di akhir fase B memahami informasi yang disampaikan, ungkapan pikiran, perasaan, dan perhatian orang lain, dan menyampaikan informasi secara akurat menggunakan sebagai simbol dan media. Tahapan proyek penguatan profil Pancasila ini, yang pertama adalah penyelesaian proyeknya mengenalkan peserta didik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaat bagi manusia. Kemudian yang kedua, bersama-sama mewujudkan penalaran yang konseptual mereka. Kemudian yang ketiga, tahap aksi. Yang keempat adalah tahap refleksi, tindak lanjut. Menggenapi proses dengan penguatan dari guru, berbagai praktik baik dalam merawat tanaman, evaluasi dan refleksi, menyusun langkah strategi. Aktivitas siswa dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah. Pertemuan ini bertujuan untuk menginformasikan proyek yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila dan dukungan yang dapat diberikan orang tua dalam proyek. Hasil yang diharapkan, orang tua dan siswa mengetahui proyek yang akan dilaksanakan. Orang tua dan siswa memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Orang tua dan siswa memahami tujuan akhir proyek yang berkaitan dengan subelemen profil pelajar Pancasila yang dituju. Orang tua memahami dukungan yang bisa diberikan kepada siswa selama proyek. Aktivitas kedua yaitu asesmen diagnostik. Aktivitasnya ialah siswa mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Dua asesmen ini dilakukan oleh siswa dengan cara menjawab pertanyaan dari guru baik secara tulis maupun lisan. Langkah-langkah kegiatan, guru memberikan lembar pertanyaan kepada siswa. Guru juga melakukan tanya jawab pada hal yang ingin diketahui lebih dalam lagi terkait kesejahteraan psikososial siswa. Siswa mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Hasil yang diharapkan, guru dapat memetakan siswa berdasarkan kondisi, guru dapat memperbaiki rancangan proyek sesuai hasil asesmen diagnostik. Aktivitas ketiga, siswa diberikan wawasan tentang macam-macam lingkungan yang ada di sekitar dan tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Langkah kegiatan, siswa diajak berdiskusi tentang macam-macam lingkungan. Guru juga melakukan tanya jawab pada tingkat tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Guru menunjukkan contoh video tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Guru mengajak siswa untuk mengetahui lingkungan sekitarnya. Siswa mendemonstrasikan di lapangan tindakan yang ramah lingkungan. Hasil yang diharapkan, siswa mengenal lingkungan sekitarnya yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga kelestariannya. Siswa dapat memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Langsung ke PTKI. Ya.
Baik, silakan. PTK saya adalah penerapan metode discovery learning terhadap peningkatan hasil belajar, materi tanda-tanda balik dan konsekuensinya pada siswa kelas 4 SD Negeri Alun Manis. Latar belakang masalah yaitu pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan peserta didik. Salah satu tujuan pendidikan di sekolah dasar adalah memberikan pemahaman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk materi yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan emosional siswa, seperti tanda-tanda balik dan konsekuensinya. Pemahaman tentang materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesiapan siswa menghadapi perubahan pada masa pubertas, baik dari segi biologis, psikologis, maupun tanggung jawab sebagai individu. Namun dalam kenyataannya, hasil belajar siswa pada materi ini di SD Alun Manis masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil evaluasi awal, ditemukan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan memahami konsep tanda-tanda balik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan tersebut diduga karena metode pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Siswa lebih banyak mendengar penjelasan guru tanpa melihat dalam proses eksplorasi dan penemuan konsep secara mandiri. Metode discovery learning merupakan salah satu pendekatan yang diyakini dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk aktif mencari informasi, mengolah data, dan menemukan konsep melalui bimbingan guru. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik siswa kelas 4 yang sedang berada pada tahap operasional konkret, di mana pembelajaran yang melibatkan aktivitas langsung dapat meningkatkan pemahaman mereka. Melalui penerapan metode ini, diharapkan hasil belajar siswa pada materi tanda-tanda balik dan konsekuensinya dapat meningkat. Selain itu, metode ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, kemampuan berpikir kritis, dan partisipasi aktif selama proses pembelajaran. Silakan lanjut ke rumusan masalah. Ya, Pak? Rumusan masalah. Rumusan masalah. Lagi, terus ke bawah lagi. Rumusan masalah di bawahnya lagi. Terus gulung terus. Nah, itu dia. Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah penerapan metode discovery learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tanda-tanda balik dan konsekuensinya di kelas 4 SD Alun Manis? 2. Bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran dengan metode discovery learning pada materi tanda-tanda balik dan konsekuensinya? 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan metode discovery learning pada pembelajaran? Silakan lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian. Iya, Pak. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas melalui penerapan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan siklus tindakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi tanda-tanda balik dan konsekuensinya. Variabel penelitian. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel utama, yaitu variabel independen, metode discovery learning yang ditetapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tanda-tanda balik dan konsekuensinya. Yang kedua, variabel dependen, hasil belajar siswa yang mencakup aspek kognitif, pemahaman materi, afektif, sikap siswa terhadap materi, dan psikomotorik aktivitas siswa dalam pembelajaran. Populasi sampel.
Populasi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri Alur Manis yang mengikuti pembelajaran materi tanda-tanda balik dan konsekuensinya. Sampel yang diambil adalah 30 siswa yang dipilih secara purposif, yaitu siswa yang memiliki kemampuan rata-rata dan diharapkan dapat menunjukkan perkembangan yang jelas selama proses pembelajaran. Jenis sumber dan teknik pengumpulan data. 1. Jenis data kualitatif, observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali informasi mengenai aktivitas siswa dan responsif mereka terhadap metode pembelajaran. B. Data kuantitatif, tes hasil belajar siswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah penerapan metode discovery learning. Lanjut ke teknik analisis data. Ya. Ya, itu dia. Teknik analisis dan pengujian, data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan teknik analisa deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. 1. Analisa kuantitatif, data hasil tes siswa akan dianalisis dengan menghitung rata-rata nilai pretest dan posttest untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Kedua, analisis kualitatif, data hasil observasi dan wawancara akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola aktivitas dan respon siswa terhadap penerapan metode discovery learning. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Penerapan metode discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Alur Manis pada materi tanda-tanda balik dan konsekuensinya. 2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning dan menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran kontekstual. Pak, demikian Pak presentasi saya. Baik, share. Stop share. Silakan ambil kertas dan pulpen. Tulis dari Allahu sampai ya'lamun. Kalau sudah, pasti perlihatkan ke depan Ibu Sampai di mana, Pak? Ya mahun.